Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa, mulai. Wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semuanya? Sehat, baik ya semuanya. Hari ini sudah sarapan semua belum? Tadi sarapannya pakai apa? Ada pakai telur enggak? Ada yang makan ikan? Wah, bagus sekali ya. Makan kalau makan ini sudah bergizi dan merupakan 4 sehat 5 sempurna. 5 kita menggunakan apa atau meminum susu. Jadi kalau kalian memiliki susu, alangkah baiknya kalian menambahkan lagi agar menjadi 5 sempurna. Ya. Semua seperti pembelajaran sebelumnya ya, kita akan belajar secara berkelompok ya. Jadi kalian duduk seperti ini Bapak bagikan berdasarkan hasil pengamatan Bapak dari minat belajar kamu ya, dari kesukaan kamu seperti apa. Jadi Bapak bagi kelompok kalian seperti ini. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Jadi kita akan mempelajari ya muatan IPA dan bahasa Indonesia. Di mana muatan IPA kita akan mempelajari gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia, yaitu pada diri kita sendiri ya. Nah, kemudian kita nanti juga mempelajari tentang iklan layanan masyarakat yang sebelumnya sebenarnya sudah kita pernah singgung ya, sedikit kita akan berdalam lagi. Ya, untuk itu marilah kita lihat tayangan video yang ada di depan kalian. Nah, kita bisa sakit. Ini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku rasanya super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit Bob. Hehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga macet. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kalian tadi sudah menonton ya atau melihat video tentang gangguan pencernaan pada manusia. Nah, ini seandainya jika anggota keluarga kalian terkena gangguan pencernaan seperti itu, apa yang akan kalian rasakan? Kalian sedih tidak melihat seperti itu? Sedih ya tentunya. Apalagi kalau adik kita terkena seperti itu, tentu kalian akan. Kemudian kalian sebagai kakak nih ya, sebagai kakak dari adik kalian, apa sih yang akan kalian lakukan ya agar adik kalian itu nantinya tidak terkena lagi penyakit seperti itu? Coba Amar, apa yang bisa kamu lakukan agar adik kamu tidak terkena diare contohnya? Minum Oralit ya. Iya. Kemarin kita sudah mempraktekkan membuat Oralit ya. Nah, tadi Amar mengatakan jika adiknya itu terkena diare, maka Amar akan membuatkannya Oralit. Ya, kemarin kita sudah mempraktekkan cara membuat Oralit, yaitu air ditambah gula dan ditambah garam. Yang terlalu banyak ya, cukupnya saja.
Itu untuk menambah apa? Cairan yang ada di dalam tubuh kita agar kita tidak terkena diare. Nah, kemudian seandainya nih kalau adik kamu terkena diare, ya, kamu tadi merasa sedih. Selain merasa sedih, ada nggak tindakan lain agar suatu saat adik kamu itu tidak terkena diare lagi? Tadi kan diare apa? Penyebabnya apa? Selain makan makanan yang kotor, makan makanan yang terlalu pedas. Jadi kalau ada adik kamu yang makan pedas, kamu boleh kan tidak? Tidak. Ya, gitu ya. Adik, jangan makan makanan yang terlalu pedas, nanti kamu bisa diare. Iya. Jadi kamu sebagai kakak yang baik. Tadi kalian telah mengamati dan melihat video ya tentang gangguan pencernaan pada manusia, ya kan? Untuk kalian telah memahami isi dari video itu. Kemudian ini untuk menambah pengetahuan kalian, ya, Bapak bagikan ya teks bacaan mengenai macam-macam gangguan sistem pencernaan yang umum terjadi. Jadi kalian baca dengan kelompok kalian, ya. Nah, kalian baca secara bergantian. Nah, secara bergantian atau salah satu membaca dan yang lain mendengarkan, boleh ya. Nah, Bapak beri waktu kalian membaca 3 menit ya dari sekarang. Jadi kalian telah membaca teks bacaan yang berjudul macam-macam gangguan sistem pencernaan yang umum terjadi, ya. Perasaan kamu apa setelah membaca itu? Kamu ada perasaan senang atau sedih atau terkejut atau jijik? Ya. Rasanya apa? Lama, coba. Apa? Terkejut. Terkejut. Apa yang membuat kamu terkejut dari bacaan tersebut? Oh iya, karena banyak sekali gangguan pencernaan. Nah, itu banyak sekali ya ternyata gangguan pencernaan manusia ini. Bagus. Selain terkejut, ada lagi nggak? Coba. Airan, mungkin Airan mau menanggapi. Selain terkejut, kamu setelah membaca itu ada nggak perasaan lain yang terkejut? Belum ada. Belum ada. Ada yang ingin mengungkapkan, Amita? Kamu merasa senang tidak membaca bacaan itu? Senang. Apa yang membuat kamu senang? Kamu menemukan beberapa informasi untuk mengatasi berbagai masalah pencernaan. Tadi kan diare disebabkan oleh ini, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu ada di teks tadi, ya. Jadi, setelah kalian melihat video, ya, kemudian kalian membaca teks tentang gangguan-gangguan pencernaan pada manusia, sekarang pada akhirnya kalian Bapak minta untuk membuat pertanyaan sekaligus jawabannya. Ya, boleh dari video tadi, boleh juga dari teks yang kalian baca. Nah, ini silakan membuat pertanyaan dan jawabannya di sini, masing-masing 3 pertanyaan dan 3 jawabannya. Ya, dikerjakan secara bersama-sama, ya, jaga kekompakannya. Capek, nak? Kalian merasa lelah? Agak pusing nggak? Tidak. Ada yang tidak pusing? Mungkin tidak. Ya, sedikit ya, ada yang pusing, ada yang tidak. Intinya dari tadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang tentunya telah membuat atau menguras energi kita, ya. Nah, ini Bapak ada sebuah teknik nih, ya, agar kita ini kembali fresh, kembali fokus ke tugas kita. Nah, coba praktekkan. Nah, sekarang yang menulis, yang menggambar, berhenti dulu, berhenti dulu, kita santai dulu, duduk yang rapi. Nah, kemudian ambil napas yang dalam sebanyak 3 kali. Coba. 1, buang, 2, buang,
3, 2. Alhamdulillah. Sekarang coba amati pekerjaan kalian. Kalau yang masih kurang, mau diwarnai, silakan dilanjut. Merasa lebih enak lagi enggak? Ya, merasa enak ya, lebih fokus lagi. Bagus. Nah, setelah dari awal sampai sekarang ya, kalian telah mempelajari beberapa materi yang berkaitan dengan gangguan pada pencernaan manusia tentunya kalian sendiri, kalian bisa mempelajarinya sehingga kalian nantinya bisa menghindari beberapa gangguan pencernaan tersebut. Nah, sekarang ya, Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Nah, berdasarkan pengamatan Bapak ya, ketika kalian belajar daring, nah kalian itu kan ada yang suka menggambar ya, ada yang suka menulis ya kan, ada yang suka bercerita. Nah, sekarang Bapak berikan kesempatan yang suka menggambar, silakan menggambar. Nah, ini sudah ada beberapa contoh gambarnya ya, tentang poster ya, bagaimana mencegah gangguan pencernaan pada manusia. Ada beberapa contohnya ya. Ini yang suka menggambar silakan menggambar ya. Kemudian yang suka menulis, nanti silakan kalian menulis ya. Menulis deskripsi bagaimana cara mencegah penyakit diare contohnya, bagaimana mencegah penyakit MA gitu ya, yang suka menulis. Atau yang suka mengungkapkan secara langsung dengan lisan boleh nanti ya, akan Bapak fasilitasi semua gitu ya. Ini contoh gambarnya. Kalian lihat di situ ya, itu merupakan contoh gambar poster ya, yang kalian buat, kalian gambar. Ya, orangnya gambar. Kalian boleh contoh itu atau membuat poster menurut imajinasi kalian sendiri. Boleh ya? Murid-muridku semua kelas 5 ya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPA ya, kemudian belajar bahasa Indonesia mengenai gangguan-gangguan pencernaan pada manusia dan bagaimana cara membuat iklan layanan masyarakat. Ya, Bapak harap materi-materi tersebut dapat kalian pahami, kalian ingat dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada pertanyaan yang belum jelas tentang materi pada hari ini? Ya. Oke. Nah, seandainya nanti waktu yang akan datang masih ada yang belum jelas, masih boleh ditanyakan ke Bapak, boleh lewat WA atau bertanya langsung dengan Bapak. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita semua akhiri dengan berdoa. Berdoa, mulai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berdasarkan sosial dan emosional kepada murid saya di kelas 5. Alhamdulillah, perasaan dan pembelajaran yang saya alami dari penerapan aksi nyata ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensi dan penerapan KSE ini membuat pembelajaran lebih bermakna, kemudian menyenangkan, kemudian dapat melatih kepekaan murid terhadap aspek sosial dan emosionalnya dengan orang lain. Kemudian ketika dalam perencanaan sebelum aksi nyata ini, saya menyusun RPP, kemudian saya pula menyusun LKM atau lembar kerja murid. Ya, di RPP tentunya ini sebenarnya adalah RPP yang seperti saya
terapkan pada pembelajaran sebelumnya. Hanya saja pada RPP kali ini saya menyisipkan atau menambahkan ya komponen-komponen pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran yang memuat kompetensi sosial dan emosional. Tentunya ini membuat RPP menjadi lebih lengkap lagi dan menjadi lebih bermakna. Kemudian pada media, saya juga telah menyiapkan medianya berupa penayangan menggunakan LCD proyektor, di mana saya menyiapkannya. Kemudian saya pun menyiapkan video yang saya tayangkan di kelas dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Selain itu, dalam pelaksanaan pembelajaran ini atau aksi nyata ini tentunya harus disiapkan dulu. Mengapa? Ya karena pembelajaran ini terdapat beberapa komponen yang tentunya sedikit berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Ya, saya memperkenalkan dahulu sebelum pelaksanaan ini kepada murid. Saya melakukan pelatihan dulu bagaimana menerapkan teknik stop, ya, bagaimana penerapan teknik dalam pengelolaan diri, ya, dalam pengenalan diri dan lain sebagainya, sehingga anak tersebut jadi terbiasa, ya. Kemudian juga saya melakukan pengelolaan kelas, ya, seperti saya mengelola tempat duduknya, ya. Jadi saya siasati tempat duduknya ini, ya, merupakan tempat duduk secara berkelompok, di mana saya membagi kelompoknya itu berdasarkan minat. Kemudian juga saya bagi dan saya tentukan bahwa setiap kelompok itu ada satu orang yang dapat berperan sebagai tutor sebaya, sehingga dapat membantu terlaksananya kegiatan ini menjadi lebih lancar dan lebih baik. Kemudian pula dalam pelaksanaannya saya menemui beberapa hal yang tentunya alhamdulillah anak-anak atau murid-murid saya ini merasa senang, ya. Mereka menemukan hal-hal baru, ya, dan membuat pembelajaran mereka ini terasa lebih menyenangkan, terasa lebih bermakna, sehingga mereka antusias sekali dengan pembelajaran yang ada pada aksi nyata. Kemudian untuk rencana perbaikan ke depannya, ya tentunya dalam pelaksanaan saya ini masih banyak sekali kekurangan, ya, dan perbaikan. Contohnya yaitu pada manajemen waktu, ya, di mana ternyata waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya dari awal sampai akhir ini memang cukup panjang, ya. Ya, karena di situ kami tahu saya sebagai guru memfasilitasi berbagai macam konten, kemudian proses dan produk yang bervariasi yang tentunya lebih membutuhkan waktu. Nah, ini saya sebagai guru tentunya harus lebih dapat mengontrol waktu, harus dapat memanage waktu dengan lebih baik lagi di kedepannya, sehingga waktu yang diperlukan itu nantinya akan lebih efektif dan tidak terlalu panjang. Terima kasih, demikian refleksi yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.